Kembali ke saya. Sekarang mapel kedua adalah yoga ya. Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Dengan itu buah Yunulis Kalian Anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalam segala hal. Amin. Ini berkurang 121. Amin. Sekarang tugas-tugasnya rakyat banget ya. siapa yang ngobrol ya? Kota. Betul. Siapa ya? Itu siapa? Itu siapa? Rendra Mahardika, malah videonya diaktifkan. Silakan videonya diaktifkan. Hari ini Rafli di mana itu ya? Di rumah? Oh, tadi di halaman ya, jalan-jalan. Nggak apa-apa. Di sini. Kita aktifkan. Iya. Oh, virtual kok kayak dolanan ya? Virtual kayak dolanan. Kalian yang menganggap dolanan, mainan. Iki sih guru ya. Thierry Junior Hendry. Non petengan apa begitu bocah iki? Iya, Thierry, kamu kok gelap wajahnya? Ruangannya. Jelas ruangannya itu di situ. Kalau Iki Rafli Mbak Dur dhewe Rafli mbok topi. nah, Iya sudah, tapi tak ingat. Tolonglah, seragamnya kan pasti sudah jadi loh ya, seragamnya mbok dipakai kan loh. M Nafi, ya, Kausa. Seragamnya pada kemana ini? Baru kelas 7 loh, kelas 7. Ini sudah hampir 1 semester loh. Ya, Thierry lagi action apa itu? Action malah guyonan gitu Jakarta. M Nafi, bajunya mana? Rafli, bajunya mana? Ya. Seragamnya mana maksudnya? Fadli, ya. Muhammad Nafi, Nala Wahyu. Nala apa ya? Bawahnya. Kocak. Najla Wahyu, wajahnya hilang. Fadli kayak petengan soalnya mojok Pak, Muhammad Nafi. Nafi apa siapa kocak? Nafi ini badannya yang Fadli. Mana wajahnya? Miko Surya. Mana wajahnya? Miko mana Mik? Ya, Miko Surya. Miko Surya. Fadli bajunya belum selesai, Pak. Belum jadi kan? Nanti saya tanyakan. Oh iya. Miko Surya untuk melengkapi SKTM. Miko Surya untuk melengkapi SKTM hilang ke orang tuanya. Hari ini silakan SKTM-nya dilengkapi ke sekolah. Nanti setelah virtual ditunggu oleh Pak Jaswadi. Nah, Muhammad Nafi ya wajahnya kelihatan. Ini pada belum jadi bajunya apa? Nah, bajumu mana seragamnya?
enggak ini pada Adrian, Kurang Fausta. tahu kurang tahu ketemu Aspero sing anu di iki sembarangan dikira pada beda. Saya geser lagi slide berikutnya. Sigit Handoko jangan keningnya saja yang kelihatan, naikkan lagi ini, kamu naikkan HP-nya atau gimana posisinya Sigit. Batu ekap oh ya. Elisa. Udah. Najma. Batu ke tidak. Najma sergap ya. Oh. Iya. Nafi, Eri, Andini, mana wajahnya? Revin agak gelap. Ada orangnya apa enggak ini Revin agak? Ada anaknya apa enggak? Jadi kayaknya ya bagus. Iya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah mengikuti dengan baik, tertib, yang sudah mengikuti dengan video yang diaktifkan. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih ini. Yang belum, ini sepanjang virtual masa nggak pernah diaktifkan videonya. Ada. Nafi Eri ini belum, masih gelap. Selvira, Putri Okta, Damai. Yolanda. Nah, Damai kelihatan. Berlita, mana Berlita? Oh, Yolanda. Alfiana, atapnya yang kelihatan. Alif, Aska, Rasya, Nevlin saya belum pernah lihat wajahnya Nevlin loh. Biasanya ini foto profilnya adalah orang lain ya, kayak apa ya, karakter pemeran yang berkarakter kayak di mana itu, di game itu. Nevlin Dinan. Nevlin. Apa ini? Berlita mana? Oh, masih ajak ini Berlita. Ini foto profil namanya Berlita. Nih, wajahmu mana wajah yang sekarang, yang aktif sekarang. Fergie Bahtiar, Pradinta, Rafael. Banyak yang videonya tidak diaktifkan. Teguh Zaki mana? Teguh Zaki enggak? Teguh Zaki ini yang cendana ini. Ya, ini videonya nggak diaktifkan. Ini lagi ngumpul ini mesti ini. Teguh sama Zaki. Ini bertetanggaan ini. Iya? Iya, ini rumahnya dekat ini. Oh, main rumpi. Main game. Iya. Oh, virtual kok dolanan. Ini namanya kamu dolanan virtualnya. Kamu tahu fungsi virtual adalah pengganti tatap muka yang semestinya kalian ada di kelas. Yang semestinya berhadapan langsung dengan Bapak Ibu guru. Karena masa pandemi ini penggantinya. Materi yang disampaikan itu sangat penting untuk Bapak Ibu guru menyampaikan materi itu penting isinya, tidak asal-asalan.
PPT atau yang kamu kenal PowerPoint yang di-share screen melalui screen, share screen. Mestinya itu yang kedua mungkin dikirim melalui WA juga, grup WA. Nah, kalau sudah dikirim berarti itu harusnya dipelajari juga. Selain buku penunjang atau buku utamanya adalah buku paket. Nah, PPT-nya atau PowerPoint-nya itu sebagai pendukungnya. Karena itu poin-poin penting yang ada di buku. Nah, penjabarannya atau lebih lengkap atau detailnya silahkan buka di buku mata pelajarannya. Malah virtual asal hadir namanya yang hadir, wajahnya saja eman-eman tahu. Saya kalau diperlihatkan ke bu guru, pak guru melalui virtual nanti ketahuan saya seperti apa, nanti saya dihafal. Justru dengan kamu yang tidak mengaktifkan video justru dihafal. Oh, ini anak-anak yang tidak biasa menampilkan dirinya saat virtual. Ini anak-anak yang biasanya hanya menampilkan foto profilnya saja, yang sedang terdiam, atau foto profil yang pakai seragam sekolah. Sehari Kamis sudah punya, hari Senin punya pakai OSIS, tinggal dibuat foto profil. Wah, kalah-kalah namanya. Kelihatan Bapak Ibu guru ini nggak bodoh, pinter-pinter. Ini jadi guru kan pinter. Kamu jangan menganggap Bapak Ibu guru gaptek. Oh, Bapak Ibu guru itu pinter-pinter, canggih. Nggak kalah dengan kamu. Kalahnya mungkin nge-game lah kalah. Bedanya di situ. Jadi jangan menganggap Bapak Ibu guru ini kena dilombongin virtual. Yang penting saya ngasih foto profil. Pakai Senin pakai OSIS, Selasa Rabu pakai identitas, Jumat, Sabtu. Yang penting saya sudah punya foto yang menggunakan pramuka. Oh, kan kelihatan di sini itu terlihat semuanya di layar monitor. Sini ada 2 jejeran, satu untuk kontrol ya, kalau kamu ingin tahu ya, satu untuk kontrol melihat wajah kamu semuanya per slide, geser-geser itu sebenarnya biar kalian terlihat. Itu pun hanya 80 menit, 2 jam pelajaran kan 80 menit. Enggak lama. Ya. Jadi jangan ngakali, ada yang nyanyi-nyanyi, ibu guru, oh ini dimut ini enggak mau nyanyi, mau tiktokan, ya ada yang tiktokan malah. Enggak boleh. Ketika virtual dilaksanakan, tadi saya sampaikan kalian diamati satu persatu. Ada menu geser slide-nya. Ada mengecek chattingan pada Zoom ini. Mengecek siapa yang hadir. Ini kelihatan nama-namanya. Kalau ada nama lain bukan siswa sini pun nanti ketahuan. Ini kok bukan siswa sini karena Espero sudah punya data per kelas. Masing-masing siswa itu sudah ada datanya. Kalau ada penyusup ya ketahuan. Jadi jangan menganggap Bapak Ibu guru nggak tahu lah, Bapak Ibu guru dilomboni aja virtualnya. Yang penting saya udah nama, hadir kelas nama, nomor absen. Matikan videonya. Rugi, ya, ayo rugi. Hari ini kamu rugi, besok dirugi kalau setiap hari begitu. Apa fungsinya? Kamu paket kuota sudah beli, kalau ada yang tidak ada yang bantuan dari pemerintah. Muhammad Zulfan, apa foto nih?
Mbak. Muhammad Zulfan. Oh ya, ini belakangan. Oh, astagfirullah. Iya, Muhammad Zulfan belakangnya ada itu mau nangkap kamu. Tapi anaknya ada. Lebih baik itu daripada ini. Daripada profil saja yang malah parahnya lagi namanya tok. Kelas nama tok yang muncul. Lebih parah. Berarti kalau ada apa-apa pada diri kamu sebagai siswa Espero nggak diurusi nggak apa-apa ya. Ini loh yang tidak menunjukkan dirinya. Bapak Ibu guru nggak kenal sih, nggak kenal wajahnya. Kalau terjadi apa-apa, oh itu nggak tahu itu siapa sih. Oh namanya ini, tapi saya nggak tahu anaknya loh. Berarti diacuhkan saja ya, dibiarkan saja. Ya. Oh iya, Seva ya. Yang sudah saya print di tas itu. Enggak, di tas putih di lemari kaca itu. Iya. Iya. Iya, maaf. Diselingi ada mending tadi. Nipil berkurang partisipannya 110. Ini alasannya karena sebel, bosan, jenuh, maka late meeting atau karena sinyal tidak stabil, saya kurang tahu. Tapi sudah mulai berkurang. Tentunya dengan seperti ini kalian jenuh, tapi berusahalah bahwa ini kebutuhan. Kalau kamu sudah merasa butuh, apapun akan dilakukan, akan diikuti dengan baik. Kalau butuh. Sekolah adalah kewajiban kalian. Menuntut ilmu, mencari ilmu. Mengikuti pelajaran juga kewajiban. Berarti masuk dalam aturan. Harus mengikutinya berarti. Kalian lebih banyak waktunya santai di rumah, ya apa tidak? Saya tanya, kamu persentase belajarnya sama bermainnya lebih banyak mana? Saya buka mikrofonnya, ya coba. Rafli Trinugroho, kenapa raise hand? Kenapa ini? Lower hand, kenapa? Saya tanya tadi ya, pertanyaan puisi tadi. Persentase belajar sama bermain lebih banyak mana coba? Boleh jawab, boleh silakan. Mikrofonnya diaktifkan, boleh silakan. Saya sudah buka mute-nya. Main, Bu. Ya. Main, Bu. Main. Main, Bu. Main, Bu. Main. Main, Bu. Main, Bu. Main, Bu. Ya. Ternyata lebih banyak bermainnya ya. Betul ya, bahwa kalian itu banyak bermain sebetulnya. Tapi kenapa kalau belajar malah belajar seperti ini saja, mengikuti virtual saja, rasanya jenuh? Kenapa? Enggak jenuh, Bu. Jenuh? Jenuh karena sudah terbiasa. Iya. Jenuh. Kalau tidak jenuh, ya mestinya diikuti dengan baik. Nggak usah ngoceh sendiri, ngoceh. Ayo burung ngoceh. Nggak usah nyanyi-nyanyi sendiri, kelihatannya seperti teman dengar
guru yang sedang menyampaikan materi. Kan saya sebel. Menyepelekan namanya. Meremehkan. Mestinya jangan dilakukan. Ya. Terus kalau tadi prosentase bermainnya lebih banyak, berarti kan secara psikis kamu, mental kamu berarti tidak ada kata yang stres, nggak ada ya, nggak ada. Saya ada, Bu. Ada atau enggak? Ada. Oh, ada. Stresnya karena apa? Pusing. Pusing sakit kepala maksudnya. Ya. Ya. Kalau sakit kepala mungkin kamu kurang tidur, banyak mainnya sih, apalagi game itu penyebab pusing. Stresnya tidak boleh kemana-mana, Bu. Oh, stresnya nggak boleh kemana-mana. Loh ya bisa. Di komplek-komplek rumah aja, Bu. Boleh keluar. Banget. Berarti boleh keluar rumah kan? Nggak boleh keluar daerah gitu. Kamu biasa keluar daerah berarti? Ya, itu namanya bukan anak sekolah kalau keluar daerah. Daerah mana? Daerah Wonosobo, daerah planet Mars, Bu. Oh, kamu kepengen ke Mars, nggak kepengen di bumi? Ketemu Erpan, Bu. Oh, alasan-alasan tidak masuk akal. Memang tidak boleh keluar rumah dan saya tidak memiliki teman di rumah saya, Bu. Bagaimana caranya mengelola stres? Ya, itu caranya. Tidur, mabar. Sudah, gitu saja. Berolahraga. Lo mabar, loh katanya nggak boleh keluar rumah kok mabar? Mabar lewat HP, Bu. Jangan ada bermain. Kan bisa. Itu kan punya HP kan buat mabar, Bu. Iya, kamu itu gaya naik sekolah males nih kok mabar lewat HP. Gaweannya gitu kan berarti enggak ya Jane, kayak banget, kayak pinter, kayak siapa yang males, Bu? Ya, kalau kamu bisa mengelolanya dengan baik, mengelola stres, mengelola keadaan dengan baik, kita bisa mengatur mabarnya ada, belajarnya ada. Saya yakin tidak akan stres, tidak akan sebel atau jenuh. Terima kasih sarannya, Bu. Jadi harus pintar-pintar. Terus belajarnya. Sinau males. Ketika ada tugas males. Tadi apa buktinya bahasa Indonesia? Ditagihkan sama guru ngobrolnya. Banyak tugas yang belum dikirim. Tugas-tugas itu adalah nanti kalau rapotan kalian ingin dapat nilai atau tidak? Ingin. Dapat nilai sampai lulus, Bu. Raport itu diraih karena ada nilai tugas. Tetapi tugasnya tidak asal-asalan, bukan maksudnya kalau bahasa Indonesia tugasnya 4, ya mengumpulkan 4. Bahasa Inggris tugasnya 3, ya harus 3. Dan seterusnya 12 mapel itu harus dilengkapi. Kalian kalau sekolah itu dapat apa ya? Nilai itu adalah bonus, nilai bagus adalah bonus. Sekolah kewajiban, nah nilai bagus itu berarti bonus atau hadiah. Dengan cara tadi melengkapi tugas-tugas yang sudah ditentukan. Fungsinya itu.
Tugas bisa mengerjakan dengan baik manakala kalian bisa mempelajarinya dengan serius. Buka buku, pelajari. Apa fungsinya HP, gawai, gadget, ya, Android yang kalian miliki? Sebagai ajang, kalau tidak paham, belum paham, boleh tanya-tanya. Bisa melalui gurunya, bisa lewat teman yang kamu anggap dia lebih bisa, lebih mampu, lebih pintar. Caranya mabarnya diselingi dengan mengerjakan atau melengkapi tugas-tugas. Itu dapat dilakukan seperti itu. Berbagai cara sebetulnya. Ya. 102. Saya punya cara belajar yang ingat PPT yang akan saya share buat kalian. Ya. Ini ya, tujuannya adalah dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di sekolah baru. Briefingnya ya. Gambar apakah yang Anda ketahui? Gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambarnya kurang jelas, Bu. Gambarnya kurang jelas, maksimal sebetulnya. Gambarnya Bisakah kamu ya, menemukan orang pada gambar tersebut? Ini gambar apa ini atasnya ini? Ini gambar apa? gambarnya ngeblur, Bu, jadi nggak kelihatan. Ngeblur. Ya, Burung. apa yang jelas? Burung, Bu. Kurang jelas, Bu. Gambar pohon apa bukan? Ini pohon ya? Ada 2 pohon ya? Gambar pohon dan burung. Ya.
Gambar dua pohon dan satu burung yang sedang merapat di pohon. Mereka menghina mereka. Ada wajah orangnya apa tidak? Tidak. Tidak ya. Kalian tidak. Berarti melihatnya, mengamatinya berdasarkan persepsi masing-masing kalian. Ya. Memandang atau mengamatinya, melihatnya berdasarkan persepsi atau menurut kalian. Ya, apa-apa. Ini coba gambar slide berikutnya. Ya. Ini yang dilingkari, ini gambar burung atas ya, ini bawah. Seperti ini di pohon ini seperti ada orang gitu. Apa iya ya? Ya. Kalau yang percaya berarti lihatnya, kalau enggak ya sudah, itu seperti pohon saja. Ya, jawabannya nomor 1 bisa pohon dan burung atau pekarangan dan pohonnya. Betul, tadi saya jawab gitu ya. Benar. Jadi ada juga yang mengatakan ini ada wajah orang bawahnya. Jadi ini tergantung persepsi masing-masing. Oh iya kayak wajah orang ya, tapi kayak bukan loh. Nah, kan persepsi masing-masing. Ya, ya. Ini itu ya. Terus, next ya, udah ya. Nah, saya geser. Nah, persepsinya. Sekolah baru adalah semangat belajar baru. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Ikutan. Semangat baru apa? Semangat SD? Hah? Semangat baru atau enggak ini? Di sekolah baru? Semangat baru ya? Ya betul. Alhamdulillah. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik. Perlu mendapat juara di kelas atau di sekolah. Ya. Nanti saya sampaikan. Namun misalkan seorang siswa berprestasi di sekolah. SMP ya, kalian SMP bisa apa tidak? Bisa apa tidak kalian berprestasi nantinya? Ada suara itu. Syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Selain itu perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Kalau keinginannya berprestasi, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Tekun dalam proses belajarnya. Tekun membuka buku pelajarannya. Sekarang tekun dalam membuka HP-nya ketika mendapatkan materi, baik itu PPT maupun materi yang di-share oleh guru mapornya. Jadi kalau hanya mabar game online bareng ya, mabar itu ya dari kejauhan bisa. Itu kan bagian dari selingannya. Jadi bukan hal yang utama. Yang utama adalah belajar. Bagaimana untuk mendapatkan nilai yang bagus? Maka saya harus punya strategi. Strateginya masing-masing juga ada yang berbeda. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa.
Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari tidak terampil menjadi terampil. Itu namanya proses belajar. Kalian kan nggak bisa dulu SD nggak bisa perkalian, mengaitkan angka-angka. Sekarang sudah bisa. Itu namanya proses kamu itu telah mengikuti proses belajar. Perubahan sikap pada seseorang, contoh sekarang sudah SMP. Dulu di SD sikap kalian seenaknya, ngomong semaunya, ngomong dengan Bapak Ibu guru belum bisa menjaga sopan santun, semaunya sendiri. Nah, sekarang sudah di SMP, tentunya dengan penambahan usia dan penambahan tingkat belajarnya di tingkat SMP, maka sikap yang harus ada perubahan terjadi pada diri kalian sudah mulai terlihat. Nek dibilang nih, sudah mulai memperhatikan. Itu namanya ada proses belajar dari perubahan sikapnya sudah mulai membaik. Perubahan sikap. Ya. Jadi kalian itu terampil, ya, terampil. Saya difoto sama Wak. Terampil dalam mengerjakan tugas. Dulu di SD tugasnya masih masih dikendalikan oleh orang tuamu. Namun di tingkat SMP kalian harus ada kemandirian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya, mandiri. Itu bukti tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak seenaknya. Oh, sudah SMP kok ibunya masih cerewet. Tugasnya dikerjakan, tugasnya dikirim. SMP loh ya. Terus terampil dalam hal keterampilan, terampil mengerjakan tugas. Baik itu tugas secara tertulis maupun mungkin nanti tugas dalam bentuk wujud praktik ya. Itu juga nanti memperlihatkan keterampilan. Terampil, semuanya terampil. Oh, terampil membuat kerajinan, itu terampil. Terampil yang lain apa ya? Terampil mengerjakan tugas-tugas 12 mapel. Masing-masing mapel ada 3 tugasnya. Saya harus bisa mengerjakan semuanya. Benar atau tidak, itu urusan kedua. Yang penting apa? Bertanggung jawab, perubahan sikapnya tadi, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa? Oh ya, saya tugasnya bahasa Indonesia 4, saya sudah harus kumpul ya, saya harus mengumpulkannya. Masa ibunya ikut turun tangan? SMP, masuk SMP. Tingkat perubahan sikapnya sudah harus jauh lebih baik dibanding berapa bulan yang lalu ketika kamu masuk di SD. Bedanya di situ. Perubahan sikap tersebut mencakup apa saja? Yang pertama, perubahan pengetahuan atau yang disebut kognitif. Maksudnya yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu secara kognitif atau secara pengetahuan. Kalau perubahan yang kedua, perubahan sikap afektif, yaitu perilaku negatif menjadi perilaku positif. Ini nanti di SMP nanti ada penilaian yang ini ada kognitif, afektif, psikomotor ya. Perilaku positif. Dulu kamu masih sikapnya misalnya apa ya contohnya ya yang sering terjadi di sekolahan. Ketika di SD dulu itu bermainnya kalau istirahat lari dari
ujung barat di teras ya sampai ujung timur. Di SD masih seperti itu, berlari ke sana kemari, nggak karuan ya, kejar-kejaran. Kalau di SMP nanti sudah harus mulai berkurang yang perilaku seperti itu. Jadi perilakunya positif, negatif ya. Jadi positif, bertahap. Yang ketiga, perubahan keterampilan harus berubah juga, atau yang disebut psikomotor. Dari tidak terampil menjadi terampil tadi. Olahraga contohnya misalnya itu kan banyak menampilkan atau menunjukkan keterampilan dari seseorang. Psikomotornya tidak bisa roll depan, dari dulu saya tidak bisa roll depan. Nanti di SMP ada roll depan harus bimbang. Atau lompat jauh, tekniknya SD yang penting lompat, bisa melompati dari mistar yang ditentukan ketinggiannya. Tapi nanti di SMP bertambah lagi menjadi teknik-teknik lompat jauhnya lebih bagus. Volley misalnya, kan banyak psikomotornya. Itu ada perubahan keterampilan. Saja faktor yang harus diperhatikan dalam belajar, banyak ya tentunya. Tapi kalian perlahan-lahan pasti sudah mulai melakukannya. Niat, ada niat belajar yang tertanam dalam diri. Kalau orang sudah niat, berarti dia tujuannya akan sampai. Niat sholat, ya sholat. Harus ada niatnya. Niat belajar, niat temenanan. Kemudian dibaca, dipahami. Kalau tidak tahu, tanya temannya. Kalau temannya tidak tahu, atau orang tuanya, kalau yang bisa, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, nanti sebagai bahan pertanyaan kepada Bapak Ibu gurunya. Tanyakan di sekolah atau melalui HPU, Android, WA, Telegram, ya. Banyak, yang kedua, banyak membaca bahan-bahan pelajaran baik buku pegangan yang telah ditentukan sekolah maupun buku penunjang. Yang sudah punya buku penunjang, syukur, alhamdulillah. Yang suka beli-beli buku, bagus berarti orang tuanya juga. Sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin luas. Yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Contoh matematika, fisika, yang hitung-hitung itu perlu latihan. Kalau tidak latihan ya tidak akan bisa. Karena apa? Angka-angkanya berubah nantinya di setiap soalnya. Bukan hafalan. Kalau hafalan ya itu perlu tadi dibaca, dipahami, dihafal sampai hafal. Faktor yang harus diperhatikan. Yang keempat, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Tapi oke, kalau kalian sekarang mabar dengan cara online, game online, oh saya bisa ketemu temannya, ada yang di Segalu, ada yang di sini Grandegan, ada yang Parakancangga, ada yang di Soka misalnya atau Cendana ya, bisa mabar sebagai hiburannya. Kalau zaman sekarang ya boleh, tapi diatur biar tidak prosentasenya tadi yang saya tanyakan. Prosentasenya banyakkan mana antara mabar sama belajarnya?
Kalau lebih banyak bermainnya, suka-suka, hura-hura, ya target-target tadi belajarnya dapat prestasi tidak akan mungkin terjadi. Ya sudah, biasa saja. Temannya bahasa Indonesia dapat 8,9, kamu udah hanya dapat 6, 7, 6, 7. Atau standar KKN atau bahkan di bawahnya. Kalau tidak ada pengaturan dalam waktu untuk belajar, antara belajar sama bermainnya. Ini bagian dari tidak, biar kamu misalnya tadi jenuh, ya boleh, tapi tadi diatur presentasinya lebih banyak mana. Terus yang kelima, membuat jadwal belajar latihan-latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Sekarang kamu perhatikan pemain timnas apa ya? Sepak bola ya. Baru timnas itu latihannya sungguh luar biasa, disiplin. Latihan setiap hari pukul misalnya 14.00 harus sampai di tempat. Latihan fisik ya latihan fisik. Ya ada mereka itu disiplin, makanya jadi pemain timnas. Atau seperti yang sudah kamu kenal pemain sepak bola Ronaldo, Messi, ya. Itu sungguh luar biasa. Mereka sangat-sangat ya. Terus yang keenam, mengonsentrasikan diri dalam belajar, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Fokuslah pada pelajaran. Contoh fokus virtual, fokus dulu. Siapkan semuanya tadi, kamu sudah bangun kasih, mandi, sarapan mungkin. Kalau sarapannya nanti setelah ini selesai, ya itu sudah jadi biasa, tidak apa-apa. Tapi konsentrasi diri dalam mengikuti pembelajaran virtual. Konsentrasi saat daring terstruktur. Konsentrasi, tugasnya dikerjakan. Nanti main HP-nya nanti masih banyak waktunya, jangan khawatir ya. Itu mengatur waktu. Itu untuk menumbuhkan konsentrasi belajar ya. Ikuti dulu dengan baik. Nah, 7, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Buat tempat belajarmu menjadi menarik. Kalau yang punya meja belajar, ada hiasannya, gambar-gambar bagus, tulisan-tulisan motivasi terpajang di dinding, rumus-rumus yang dihias tepinya itu ya, bordernya dibuat bagus, akan menjadi penyemangat belajar, biar enak, menyenangkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada beberapa slide, tapi dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, saya akhiri ini ya, saya stop. Terima kasih yang sudah hadir, sudah mengikuti Zoom dengan baik. Yang belum, perbaiki, karena perubahan belajar adalah dari sikap juga. Jangan salah, bukan hanya pintar, tapi sikap juga diperhatikan. Tuh. Sampai sini saja materinya. Dilanjut pertemuan yang akan datang. Sehat-sehat selalu, jaga kondisi, jaga imunitas dengan satu bahagia atau gembira. Atur bermainnya biar tidak jenuh, atur belajarnya biar dapat prestasi. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.